Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Suhakim dan Bapak Anggi Pratama, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakiulfa dengan NPM D130-23005, mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Kependudukan ditinjau dari literasi administrasi. Studi kasus di Dukcapil Kota Bengkulu. Bapak yang saya hormati, penelitian saya ini lahir dari kondisi nyata yang masih banyak kita temui di lapangan. Pada poin pertama latar belakang saya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan kebingungan dalam mengurus administrasi kependudukan. Mulai dari pengurusan KTP, KK, hingga dokumen lainnya. Sebagian warga menganggap proses administrasi ini rumit, sehingga membuat mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif. Poin kedua, jumlah pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih ada kesenjangan antara layanan yang tersedia dengan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Pada poin ketiga, rendahnya literasi administrasi di masyarakat menjadi akar dari persoalan ini. Literasi administrasi yang dimaksud ini adalah kemampuan warga dalam memahami prosedur, persyaratan, hak, dan kewajiban mereka dalam pengurusan dokumen kependudukan. Ketika literasi masyarakat rendah, mereka cenderung bergantung pada pihak lain dan tidak mampu mandiri dalam mengakses layanan. Selanjutnya, pada poin keempat, dalam kerangka good governance, partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip utama yang harus diwujudkan. Ketika literasi administrasi rendah, partisipasi ikut terhambat dan tujuan tata kelola pemerintah yang baik menjadi sulit tercapai. Dari keempat kondisi ini menunjukkan bahwa masalah pelayanan administrasi kependudukan bukan berasal dari sisi pemerintahan sebagai penyedia layanan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengakses layanan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan, maka saya merumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan ditinjau dari literasi administrasi pada Disdukcapil Kota Bengkulu. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yang pertama adalah menganalisis partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan yang ditinjau dari tingkat literasi administrasi mereka, khususnya di lingkungan Disdukcapil Kota Bengkulu. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang selama ini menghambat partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. Penelitian saya ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atau kita kenal dengan Disdukcapil Kota Bengkulu. Pemilihan lokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Disdukcapil merupakan instansi pemerintah yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, sehingga menurut saya ini sangat relevan dengan fokus penelitian saya. Dalam menyusun proposal ini, tinjauan pustaka saya bangun di atas 3 pilar utama. Saya menggunakan konsep good governance dari UNDP sebagai grand theory atau sebagai teori besarnya, dengan titik fokus pada prinsip partisipasi masyarakat. Selanjutnya, ada 3 konsep utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu partisipasi masyarakat, administrasi kependudukan, dan literasi administrasi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi landasan analisis penelitian saya. Selanjutnya, setelah melakukan penelusuran literatur, saya menemukan bahwa penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada kualitas pelayanan, inovasi layanan, dan implementasi kebijakan. Belum banyak yang secara khusus mengaitkan partisipasi masyarakat dengan literasi administrasi, dan literasi terdahulu tersebut menjadi sumber referensi saya dalam menyusun proposal ini. Kerangka teori yang saya gunakan terdiri dari 3 teori yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Teori pertama yang saya gunakan yaitu teori Good Governance UNDP 1997,
Teori ini berfungsi sebagai grand teori di mana dalam teori ini partisipasi masyarakat adalah salah satu dari 9 prinsip utama good governance. Artinya, keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk layanan administrasi kependudukan, adalah prasyarat mutlak terwujudnya pemerintahan yang baik. Teori kedua yaitu teori partisipasi Cohen dan Uphoff 1980, di mana beliau menguraikan partisipasi ke dalam berbagai dimensi dan tahapan, mulai dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil. Teori ini membantu saya menganalisis seberapa jauh dan seberapa dalam masyarakat terlibat dalam proses administrasi kependudukan. Teori yang ketiga yaitu teori literasi UNESCO 2004, di mana UNESCO mendefinisikan literasi secara luas tidak hanya sebatas kemampuan baca dan menulis, tetapi kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Titik awal atau masalah utama yang menjadi pijakan dalam penelitian saya ini adalah rendahnya literasi administrasi masyarakat. Rendahnya literasi ini kemudian berdampak pada 3 aspek yang menjadi subfokus dimensi analisis, yaitu yang pertama pemahaman informasi, yakni sejauh mana masyarakat memahami informasi terkait layanan administrasi kependudukan yang tersedia. Yang kedua, pemahaman prosedur, yakni seberapa paham masyarakat terhadap alur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, kemandirian akses layanan, yakni apakah masyarakat mampu secara mandiri mengurus dokumen kependudukan tanpa harus bergantung pada perantara. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama menentukan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam administrasi kependudukan. Secara spesifik, penelitian saya ini berfokus pada 2 hal utama. Yang pertama, mengkaji partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan yang ditinjau melalui lensa literasi administrasi dengan merujuk pada 3 dimensi yang ada dalam kerangka berpikir tadi. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang membuat masyarakat belum dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses administrasi kependudukan di Kota Bengkulu. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Saya memilih pendekatan ini karena sangat sesuai untuk menggali makna, pengalaman, dan kondisi nyata yang dialami masyarakat secara mendalam. Kemudian, teknik pengumpulan data. Pertama, itu wawancara mendalam, yang akan dilakukan kepada informan terpilih dari pihak Disdukcapil maupun masyarakat pengguna layanan. Yang kedua, itu observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi dan dinamika pelayanan. Dan yang ketiga, itu dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan, dan data terkait lainnya. Selanjutnya adalah teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan purposive sampling untuk memilih informan yang dinilai memiliki pengetahuan dan kapasitas yang relevan dengan fokus penelitian. Serta saya menggunakan snowball sampling untuk mengembangkan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, sehingga data yang terkumpul semakin kaya dan beragam. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data saya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, yakni proses memilih dan memfokuskan data yang relevan, kemudian menyajikan data, yaitu penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan, kemudian penarikan simpulan, di mana itu adalah menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran, masukan, dan bimbingan dari Bapak Anggi dan Bapak Aziz demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.